Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Tengah Malam bersama Erwin tentunya. So di video malam hari ini, saya sebenarnya nggak malam ya, udah jam 1 pagi. So aku baru nemu satu postingan lagi tentang sebenarnya bukan penipuan. Ya ini penipuan, masih dalam rangka tipu menipu secara online ya. Tapi aku mau ngasih satu contoh kasus di mana sebuah kasus kesalahan yang mungkin kalau teman-teman belum masih awam, ini akan jadi agak fatal gitu. Apa itu? Yaitu membuat video unboxing dengan jeda atau dengan di-cut. Jadi di sini ada satu orang yang ngeposting di mana dia ngebeli iPhone aku nanti ininya postingannya aku taruh di atas. Dia beli iPhone dengan harga yang ya normal, harusnya harganya masih segitu ya, tapi ternyata dia dibohongi dengan dikirim dengan bukan iPhone, yang dikirim itu kayak semacam permen mungkin. Nah tapi untungnya orang ini si sendernya ini itu memvideokan ketika dia unboxing. Namun sayangnya video unboxingnya dia itu penuh dengan cut atau jeda. Jadi dia pause resume kayak gitu, yang mana ini bisa membuka celah untuk si penjual itu untuk mengelak gitu. Karena kita tahu kalau misalnya dia semua pushnya masih ada celah, makanya kenapa video unboxing itu nggak boleh ada celahnya atau nggak boleh ada jedanya atau cutnya atau atau di pause, nggak boleh di pause. Kenapa? Karena takutnya itu nanti ketika kita bikin video unboxing terus ada jeda, itu nanti bakal bisa jadi alibi untuk si seller penipu ini untuk ini sebenarnya kita sebagai pembeli yang tertipu itu bisa dijadikan mereka bisa playing victim. Libet. Jadi mereka bisa playing victim dengan bilang kalau kita itu yang nipu gitu. Kita itu yang nipu karena kita sebenarnya mengganti barang yang dia jual dengan barang kita dengan barang lain yang kita punya di rumah gitu. Kenapa? Karena ya video kita itu penuh dengan jeda gitu, dan namanya di-cut itu kan otomatis kita nggak tahu di-cut itu di resume-nya itu berapa lama kan gitu. Kasusnya itu dari Shopee, dia beli di Shopee ya, kita belum sampai lanjutan, belum tahu masih belum dikomplain dan lain-lain. Ini orang ini, si sender ini inisiatif untuk tanya ke grup dengan cara yaitu tadi dia kasih kronologi bla 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 bla. Cuma ya itu tadi ketika aku telusuri, aku lihat ini bisa jadi ya, hopefully dia nggak kena. Maksudnya si seller penipunya ini juga kurang was-was mungkin ya, hopefully. Tapi kalau misalnya si penipunya ini penuh dengan celah juga, ya dia bisa aja playing victim dengan cara yang seperti aku bilang tadi di awal gitu. Jadi hati-hati teman-teman, kalau bikin video unboxing pun usahakan tidak ada jeda. Kalaupun harus lama, durasinya panjang, biarkan itu jadi panjang. Misalnya kalau namanya kita beli barang elektronik misalnya, apalagi yang second atau yang udah pernah dipakai, itu kan kita perlu cek dalamannya, cek fungsinya, bukan cuma cek fisiknya aja. Nah kadang kalau aku pribadi kalau beli misalnya kayak iPad, atau seringnya iPad, PS atau Nintendo, itu
selalu video unboxingnya sendiri. Nanti terus aku kasih pernyataan kalau misalnya ada apa-apa, nanti aku videoin lagi. Tapi dengan cara aku sudah memvideokan atau menunjukkan itu serial numbernya. Jadi serial number mesin. Kalau kita ngomongin barang elektronik kan selalu punya serial number di belakang unitnya. Nah itu tuh yang perlu diperlihatkan dulu. Jadi nanti misalnya kita itu ternyata menemukan sebuah kesalahan, menemukan sebuah kecacatan di produk itu, kita itu bisa menunjukkan dengan jelas, oh ini tuh barang yang habis kita unboxing, bukan barang punya kita sendiri misalnya gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menunjukkan atau memperlihatkan serial number dari si mesin itu sendiri. Ini kalau kita ngomongin barang elektronik ya. Tapi kalau misalnya kayak baju atau apapun itu kan gampang. Maksudnya kita lihat jahitannya, misalnya ada yang rusak atau enggak, ada yang bolong atau enggak, kan itu kan lebih mudah. Karena ini yang panjang itu mungkin biasanya itu adalah barang elektronik yang mana ngeceknya itu enggak cuma 1 atau 10 atau 20 menit biasanya. Kalau misalnya bisa 10 sampai 20 menit itu lebih bagus gitu. Mungkin itu aja dulu video malam dini hari ini. Tolong di-share ke teman-teman kalian biar mereka punya wawasan, biar tidak tertipu lagi di kemudian hari ketika berjual beli atau bertransaksi secara online. Jadi nggak perlu takut untuk jual beli online. Yang perlu diwaspadai adalah kita perlu waspada atau was-was atau yang namanya berhati-hati. Jangan sampai terkecoh hanya dengan harga murah. Biasakan pakai rekening bersama. Oke, Erwin signing out. Erwin permisi dulu. Pamit. Thank you udah mau nonton. See you on the next video di malam-malam berikutnya. Selamat malam, selamat tidur.